Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali saya Jeffrey Naldo bertemu lagi dengan kalian semua dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang materi kita, yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini adalah materi kelas 8 SMP sederajat. Nah, mari kita ketahui bersama apa saja unsur-unsur dari teks eksplanasi. Pernahkah kalian mengalami atau melihat sebuah fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, ataupun budaya? Dalam teks eksplanasi, kita akan membahas beberapa peristiwa atau fenomena yang ada di sekitar kita. Di antaranya, fenomena alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Kemudian fenomena sosial seperti demo, kenakalan remaja, kecanduan gadget, dan lain sebagainya. Selanjutnya fenomena budaya seperti batik, seni tari, wayang, dan lain sebagainya. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana fenomena-fenomena tersebut bisa terjadi? Ya, proses terjadinya fenomena-fenomena tersebut itulah yang akan kita bahas dalam teks eksplanasi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, bisakah kalian menyimpulkan apa itu teks eksplanasi? Baik, teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, maupun budaya. Adapun tujuan dari teks eksplanasi ini adalah untuk menginformasikan kepada khalayak tentang proses bagaimana dan mengapa suatu peristiwa atau fenomena itu bisa terjadi. Agar kalian lebih memahami apa itu teks eksplanasi, mari kita perhatikan ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama, mengusung sebuah topik yang berkaitan dengan suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Yang kedua, kalimat-kalimat pada setiap paragraf berdasarkan fakta. Dan yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya sebuah fenomena yang dirangkai dengan pola kronologis ataupun pola kausalitas. Selanjutnya, untuk bisa menghasilkan sebuah karya teks eksplanasi, kalian harus pahami terlebih dahulu apa saja struktur dari teks eksplanasi. Berikut strukturnya. Yang pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Pada bagian ini, kita mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Pada identifikasi fenomena atau pernyataan umum ini ditandai dengan kata adalah dan merupakan. Kemudian yang kedua, rangkaian kejadian atau deretan penjelas. Pada bagian ini, kita merincikan atau mendeskripsikan kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun pola kronologis. Dan yang terakhir, ulasan atau interpretasi. Pada bagian ini, kita memberikan komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Ulasan ini bisa juga disebut dengan simpulan.
Baik anak-anak hebat, kita praktekkan dalam contoh agar kalian lebih memahami apa itu teks eksplanasi. Perhatikan contoh berikut. Teks berikut berjudul Air Laut. Laut adalah kumpulan air yang menghubungkan suatu benua dengan benua lain dan suatu pulau dengan pulau lain. Laut merupakan kumpulan air yang sangat banyak dan luas di permukaan bumi. Mengapa air laut asin? Air laut asin karena mengandung kadar garam yang tinggi. Air laut memiliki kadar garam rata-rata 3,5%, artinya dalam 2,5 liter atau 2.500 ml air laut terdapat 60 gram garam. Sebetulnya, rasa asin pada laut berasal dari daratan. Pada saat terjadinya hujan di daratan, air akan meresap ke dalam tanah. Air itu sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Di perjalanan menuju laut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral. Garam mineral terdapat dalam batuan dan tanah. Garam dari daratan yang terbawa air akhirnya berkumpul di laut sehingga laut dipenuhi garam mineral dari seluruh penjuru dunia. Permukaan laut yang luas membuat penguapan air juga besar. Saat terjadi penguapan di laut, hanya air yang menguap. Sementara itu, garam-garam mineral tetap tinggal di laut. Ombak laut yang memukul pantai juga dapat membawa garam yang terdapat pada batuan. Jadi, proses mengalirnya air sambil membawa garam mineral dari daratan, penguapan air laut, dan aktivitas ombak pemecah karang yang membawa garam membuat air laut menjadi asin. Teks tersebut terdiri dari 6 paragraf. Paragraf pertama bisa kita sebut dengan identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Mengapa demikian? Karena pada paragraf pertama ini hanya memperkenalkan kepada kita apa itu air laut dan ditandai dengan kata adalah. Kemudian pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima bisa kita sebut dengan rangkaian kejadian atau deretan penjelas. Karena pada paragraf ini sudah menjelaskan tentang bagaimana proses air laut menjadi asin. Pada paragraf terakhir atau paragraf ke-6 disebut juga dengan ulasan atau interpretasi. Pada paragraf ini kita melihat kesimpulan dari paragraf pertama sampai pada paragraf kelima, ditandai dengan kata jadi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Misalnya, karena, sebab, akibat, sehingga, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Contoh, longsor yang terjadi karena tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah perbukitan. Yang kedua, konjungsi kronologis, yaitu konjungsi yang menyatakan urutan waktu, misalnya lalu, kemudian, setelah, sebelum, akhirnya, saat, ketika, dan sebagainya. Contoh, batik menjadi salah satu warisan dunia setelah disahkan UNESCO. Ketiga, kata benda merujuk fenomena, yaitu kata benda yang merujuk kepada suatu fenomena atau peristiwa. Contoh, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gerhana, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata istilah pada bidang tertentu. Contoh, pada bidang pariwisata ada kata turis, wisatawan,
pemandu wisata, rekreasi, dan sebagainya. Kemudian pada bidang perdagangan atau ekonomi, ada kata konsumen, produsen, produksi, distribusi, distributor, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak hebat, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami? Semoga kalian paham dan mengerti tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi kelas 8 SMP sederajat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahasa Indonesia.